Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang kelima, yaitu mikrotik akses. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang metode akses router OS. Kemudian kita juga akan belajar tentang konsep serial console. Kita ke metode akses router OS ya. Untuk cara akses mikrotik, baik itu real device ataupun router OS yang kita instalkan di PC, itu ada berbagai cara atau metode nih. Jadi aplikasi apa sih yang menjembatani untuk mengakses mikrotiknya? Untuk metode aplikasinya beragam teman-teman. Ada aplikasi keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, kemudian Winbox, FTP, API, QuickSet, dan juga Webfix. Kemudian ada Mac telnet, kemudian ada lokal melalui Winbox terminal menu, kemudian juga ada mikrotik app. Kita ambil contoh, jika ada seseorang yang memasang mikrotik router OS di komputer, maka seseorang tersebut bisa mengaksesnya melalui keyboard atau menggunakan CLI. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu menggunakan Winbox. Nah, untuk pertama kali mengakses mikrotik di Winbox, untuk masuknya teman-teman bisa klik MAC address, kemudian klik connect. Nah, nanti ketika sudah pernah masuk, setelahnya teman-teman bisa tanamkan IP address sehingga teman-teman bisa login dengan menggunakan IP addressnya tersebut. Ketika teman-teman berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasi. Nah, itu nanti bisa teman-teman remove saja. Kemudian selain Winbox, juga bisa diakses melalui FTP, API yang biasanya itu untuk network programming ya. Lalu bisa juga dengan QuickSet, Webfix melalui HTTP, kemudian juga bisa mikrotik app. Nah, mikrotik app ini bisa mengecek bandwidth mikrotik secara real time. Nah, untuk kita nanti kita bisa gunakan lab virtual environment yang menggunakan VNetLab. Kita lanjut ke mengakses router port menggunakan Winbox. Jadi di sini kita mencoba melakukan ilustrasi mengakses router port dengan menggunakan Winbox. Teman-teman perhatikan ilustrasi ini di gambar yang sebelah kanan yang sudah saya siapkan ini. Jadi di sini mikrotiknya, ini mikrotik yang RB941 ini terhubung ke komputer menggunakan kabelan pada Ether 2 atau port yang kedua. Oh ya, pertama kali jangan dimasukkan ke port yang pertama ya, karena ini by default itu ada firewallnya. Jadi pada mikrotiknya itu ke Ether 2, kemudian ke PC-nya itu menggunakan port LAN. Kalau misal PC kalian tidak ada port LAN-nya, teman-teman bisa menggunakan adapter dari USB untuk Ethernet LAN. Kemudian jika sudah berhasil tercolok atau terhubung ya, teman-teman bisa aktifkan mikrotiknya dengan cara menekan tombol power di mikrotiknya. Kemudian teman-teman bisa langsung buka Winbox-nya saja dan pastikan di Winbox-nya itu sudah ada tanda-tanda terhubung. Lalu teman-teman login menggunakan MAC address. Seperti ini ya, sudah saya siapkan gambarnya, itu connect to, itu menggunakan MAC address, kemudian teman-teman klik connect. Nah, jika muncul router OS default configuration, itu teman-teman bisa klik remove configuration saja. Lalu jika disuruh membuat password, itu teman-teman bisa close saja. Oh ya, noted, nanti teman-teman kalau punya teman-teman itu belum bisa diakses, mungkin itu karena firewall-nya belum di-off-kan ya. Jadi pastikan sebelum mengakses teman-teman off-kan dulu untuk firewall komputer teman-teman. Lalu adapternya selain yang LAN dan juga WiFi itu dalam kondisi disable semua. Kemudian jika teman-teman punya PC yang bukan Windows, misalkan menggunakannya Mac OS ataupun Linux, itu teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga. Kita lanjut ke menu hostname IP address pada Winbox. Jadi ini nanti kita akan coba login Winbox dengan menggunakan IP address. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya cara login Winbox menggunakan MAC address. Sekarang saya akan coba secara langsung login menggunakan IP address. Langsung saja teman-teman buka Winbox-nya. Nah, ini jika teman-teman sudah membuka Winbox-nya dan sudah masuk ke mikrotiknya menggunakan MAC address, di sini kita bisa berikan hostname pada router kita. By default hostname-nya ini adalah mikrotik. Ini ya, kita bisa ganti, yaitu caranya dengan klik sistem, kemudian teman-teman klik identify, kemudian di sini teman-teman bisa ganti hostname-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal di sini saya mau
seperti ini, RB Strip WD. Kemudian teman-teman klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini akan otomatis hostname-nya berubah menjadi yang saya rubah tadi ya. Kemudian kita bisa lihat IP address dengan klik IP, kemudian klik addresses. Nah, disinilah lokasi dari IP address dan di sini masih kosong ya, belum ada konfigurasi IP apapun. Kita bisa berikan IP-nya yaitu dengan klik logo ini, logo plus yang add. Kemudian di sini bisa kita tambahkan IP-nya. Misal di sini saya pakai IP. Jangan lupa di sini /24 ya. Di sini saya pakai IP 192.168.1/24. Lalu teman-teman bisa pilih interface-nya ya. Di sini saya pilih interface Ether 2. Kemudian di sini kita apply dan kita off-kan saja. Oke, di sini sudah ada ya, sudah ada konfigurasi IP address-nya. Kita lanjut ke pengenalan tampilan Microtik pada Winbox. Nah, untuk tampilan Winbox-nya ini kira-kira seperti ini ya. Sudah saya perlihatkan juga kan di sebelumnya itu ya. Saya ini akan memperkenalkan tampilan Winbox-nya mulai dari awal nih. Nah, jadi di sini ini yang connect to, ini adalah langkah untuk mengakses. Lalu untuk login, ini itu untuk memasukkan user kita. Kemudian untuk bagian paling atas di bagian sini, ini yang admin, yang ini merupakan user yang kita gunakan. Kemudian untuk tanda app ini adalah informasi kita itu login pakai IP address kah atau menggunakan MAC address. Lalu yang ada di dalam kurung, ini yang RB Strip WD, ini merupakan hostnya Microtik kita. Lalu yang V64917 ini adalah versi dari Microtik kita. Untuk CHR ini merupakan board atau jenis. X86 ini adalah informasi prosesor Microtik. Kemudian di sini ada opsi Safe Mode. Ini digunakan untuk remote access. Biasanya untuk remote router di lokasi berbeda, jika ada kesalahan akan kembali ke konfigurasi terakhir. Kemudian kita juga bisa menambahkan menu pada dashboard yaitu dengan klik kanan. Kita bisa menambahkan menu add time, ada date, ada CPU, ada memori, ada uptime. Kita bisa menambahkannya misal seperti ini. Ini ada jamnya ya. Lanjut kita ke fitur-fitur utama yang ada di sebelah kiri. Untuk quick set ini merupakan konfigurasi cepat. Jadi digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Tapi quick set ini hanya bisa digunakan pada Microtik yang wireless saja teman-teman. Kemudian kita ke Chapsman ya, seperti ini. Ini digunakan untuk controller. Misal ada banyak access point, ini bisa dikontrol dengan menggunakan satu Microtik. Lalu interface yang ini memberikan informasi berapa interface yang dimiliki oleh Microtik kita. Nah, kemudian untuk wireless, ini adalah konfigurasi wireless. Lalu yang bridge, ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Lalu di sini ada mesh, ini untuk konfigurasi HWS pada wireless. Kemudian ada IP, ini ada beberapa fitur ya. Lalu kemudian ada routing. Di sini routing juga ada beberapa banyak fitur juga ya. Kemudian di sini juga ada sistem. Kemudian di sini juga ada log. Ini log itu untuk menginformasikan kita terkait tentang log kita. Kemudian di sini juga ada files. Ini isinya itu adalah hard disk Microtik. Lalu kemudian di sini ada radius, ini untuk radius color. Kemudian bagian tools, di sini ada banyak sekali fungsinya ya. Kemudian di sini ada terminal, ini untuk konfigurasi. Kemudian make support ref, ini untuk membuat file untuk dikirim ke microtik.com. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan tampilan Microtik pada Winbox-nya ya. Kita lanjut ke akses router virtual Pinet Lab dengan menggunakan Winbox. Jadi nanti untuk pembelajaran kita akan menggunakan Microtik virtual. Melihat kita atau saya kan tidak punya router port ya, jadi kita bisa pakai lab environment secara virtual. Nah, platformnya yaitu Pinet Lab. Kalau di CCNA itu pakainya Cisco, tapi Pinet
Lab ini juga bisa digunakan untuk Cisco karena multi vendor. Langsung saja kita buka webnya. Oke, di sini pastikan teman-teman sudah install Pinet Lab ya. Kemudian teman-teman bisa running menggunakan VMware seperti saya ini. Nah, di sini kita coba tambahkan perangkat mikrotiknya. Untuk image mikrotiknya, teman-teman bisa cari di web Lab Hub. Di sini untuk menambahkan mikrotiknya kita bisa klik kanan, kemudian kita klik Node. Kemudian di sini kita pilih yang mikrotik router OS. Nah, untuk versi mikrotik image kita pakai yang mikrotik 6.49. Lalu pada bagian icon kita pakai icon router PNG. Kita scroll ke bawah. Ke menu option ini saya mau kosong saja, jadi ini tulisannya kita hapus. Kita scroll ke bawah, kemudian kita klik save. Nah, di sini sudah ada mikrotiknya ya. Lalu kita nyalakan dengan klik yang ini. Oke, di sini agar mikrotik ini bisa diakses Winbox, maka kita harus menambahkan network. Kita klik kanan layar, kemudian kita pilih yang network. Network ini diibaratkan sebagai ISP. Di sini pada type terdapat banyak cloud ya. Untuk manajemen cloud nanti akan mendapat IP private yang 192, dan kalau yang cloud NAT itu dapat IP 10 berapa gitu. Terus di sini kita pakai yang manajemen cloud saja. Kemudian kita klik save. Ini awannya kita bisa ganti namanya. Misal di sini saya ganti jadi ISP. Kita save. Lalu kita tarik kabelnya ke sini untuk dapat internet ya. Nah, jika sudah kita save. Nah, untuk menghubungkan ke Winbox kita klik 2 kali pada mikrotiknya untuk membuka terminal. Oke, di sini kita login ya. Kita pakai user defaultnya yaitu admin. Kemudian untuk password di sini kita langsung enter saja. Nah, jika terdapat pertanyaan seperti ini, kita ketik N saja. Karena saya tidak ingin setting password, maka ini saya Ctrl C saja. Kemudian kita cek dengan IP address print, kita enter. Oke, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.133/24. Nah, nanti ketika mikrotik kalian mati lalu nyala lagi, mungkin dia akan mendapatkan IP yang berbeda lagi. Sekarang kita bisa buka Winbox-nya. Kemudian ini saya nggak kedeteksi ya, jadi di sini saya coba connect manual ya. Di sini 192.168.188.133. Kemudian di sini untuk usernya saya menggunakan admin dan passwordnya adalah ini karena saya tadi mengganti password ya, jadi saya harus memasukkan passwordnya. Kemudian kita connect. Nah, di sini saya berhasil untuk login menggunakan Winbox ya. Sekarang kita lanjut ke Webfit. Jadi Webfit ini berbasis alamat browser. Webfit itu diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfit mensupport IPv4 dan juga IPv6. Dia juga support HTTP dan juga HTTPS. Nah, Webfit ini bisa digunakan apabila Winbox bermasalah saat diakses. Webfit itu bisa diakses dengan cara menuliskan IP dari router. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan IP address mikrotiknya. Kalau saya yaitu 192.168.188.133 ya. Nah, di sini langsung saja kita coba buka browsernya. Nah, di sini teman-teman tuliskan saja ya IP dari router teman-teman. Kemudian bisa teman-teman enter. Oke, di sini disuruh login dulu. Saya akan login dulu ya. Nah, ini dia untuk tampilan dari Webfit-nya. Untuk tampilan quickset, kita bisa klik di pojok kanan ini, yang ini ya. Seperti ini. Kita balik ke Webfit lagi. Untuk tampilan fitur-fiturnya ini kurang lebih sama seperti yang di Winbox. Nah, teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada tulisan tidak aman atau not secure ya. Yang berarti ini teridentifikasi kita menggunakan
HTTP, yang berarti ini menggunakan port 80. Jadi website kita ini masih menggunakan port default 80. Misalkan kalau nanti mau custom, teman-teman bisa tuliskan saja di browsernya. Nah, ketika penulisan di browsernya, teman-teman tambahkan titik 2, kemudian tulis port yang sudah teman-teman custom. Seperti itu ya. Kita lanjut ke QuickSet. Sejak Mikrotik Router OS versi 5 dirilis, telah diperkenalkan QuickSet. QuickSet ini adalah menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router dalam satu tampilan. Tapi FYI, QuickSet ini dapat digunakan hanya pada Mikrotik yang support wireless. Karena kita mengakses Mikrotik pada LED environment, maka QuickSet ini tidak bisa digunakan. Kita lanjut ke Telnet dan juga SSH. Jadi remote access Telnet dan SSH ini based on terminal. Jadi kita merunning Mikrotik menggunakan perintah-perintah atau CLI. Nah, untuk meremote melalui Telnet SSH, Mikrotik kita harus sudah mendapatkan IP address. Kemudian jika ingin lebih lancar dalam merunning router atau Mikrotiknya, ini bisa menggunakan remote access Telnet dan juga SSH. Secara umum, perbedaan keduanya adalah jika Telnet ini not secure, sedangkan SSH ini secure. Telnet dan SSH ini bisa digunakan oleh aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, terminal, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja teman-teman buka command prompt dan jangan lupa teman-teman bukanya dengan run as administrator. Jika sudah terbuka, teman-teman bisa tuliskan Telnet, kemudian IP dari router Mikrotiknya. Kemudian jika sudah kita enter, nah di sini kita login dengan user admin. Kemudian password, jika teman-teman tidak ada passwordnya, teman-teman bisa langsung enter. Tapi karena saya ada, jadi saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, ini saya sudah berhasil ya login Mikrotik dengan menggunakan command prompt atau menggunakan Telnet. Sekarang kita coba login dengan menggunakan PuTTY. Teman-teman buka PuTTY. Kemudian di sini teman-teman tuliskan IP dari Mikrotiknya ya. Oke, seperti ini. Ini untuk port default saja 22. Kemudian kita coba open. Oke, di sini kita login menggunakan user admin. Kemudian masukkan password. Jika punya teman-teman nggak ada passwordnya, ya berarti nggak usah dimasukkan. Oke, di sini saya berhasil login Mikrotik dengan menggunakan PuTTY ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan konsep serial console. Jadi, serial console ini adalah cara lain untuk mengakses Mikrotik tanpa IP atau MAC address. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir koneksi Mikrotik terputus dari remote. Dan dengan serial console ini, kita bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat di remote oleh Winbox, Telnet, ataupun SSH. Kita juga bisa melihat proses booting router. Nah, di sini perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak semua router itu bisa menggunakan cara ini, cara serial console. Hanya yang memiliki port serial console saja yang dapat mengaksesnya. Biasanya yang memiliki port serial console itu adalah router dengan kelas menengah ke tinggi. Nah, cara untuk menggunakan serial console itu teman-teman bisa masuk ke terminal seperti PuTTY, kemudian pilih yang connection type serial dan sesuaikan serial dengan menggunakan COM yang dapat dilihat pada device manager. Kemudian ya seperti biasa tinggal teman-teman connect saja. Oke, untuk pembahasan di video kali ini sampai segini saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman bisa lihat untuk penginstalan Pinet Lab-nya. Bisa teman-teman lihat di tutorial YouTube ataupun tutorial di e-course lainnya ya.